Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali walaupun dengan keterbatasan keadaan yang ada. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama-sama belajar bahasa Arab yang seperti kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema Masdar Sorry. Apa itu Masdar Sorry dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nah, kalau kita lihat dari pengertian Masdar Sorry itu sendiri, Masdar Sorry adalah masdar atau kata benda yang memiliki kata kerja. Jadi kalau kita lihat sebuah isim tapi itu diambil dari kata kerja, itu biasanya disebut dengan masdar sorry. Nah, dalam bahasa Indonesia masdar biasa disamakan dengan bentuk nomina yang dilakukan dari verba. Ya, jadi kalau misalkan kata memukul itu kata kerja, tapi ketika udah diturunkan ke bentuk nomina jadi pukulan, nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan masdar. Terkadang masdar biasanya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki imbuhan pean, kean sesuai kamus bahasa Indonesia. Biasanya masdar itu punya imbuhan. Memukul jadi pukulan, akhirnya ada an. Misalkan memberi jadi pemberian. Pemberian itu adalah sebuah masdar yang memiliki imbuhan dalam bahasa Indonesia-nya. Ya. Nah, masdar berbeda dengan fiil karena ia sebuah isim. Jadi isim itu adalah kata benda atau kata nomina. Jadi berbeda dengan fiil yang tidak terikat oleh waktu dan terikat oleh domir. Jadi masdar ini tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh domir. Sebagai contoh kita lihat contoh dari masdar sinaatul malabis yang artinya pembuatan pakaian. Sinaatun itu adalah masdar. Kalau kita lihat apakah ia diambil dari fiil? Iya. Ia merupakan diambil dari fiil dari lafaz sona ayasna'u sinaatun yang artinya membuat. Ya, kalau di arti sinaatul malabis pembuatan pakaian. Fathul makkati, lafaz fathun itu masdar yang diambil dari fiil. Ya, fatah ya fatahu fathun artinya membuka. Jadi kalau fathul Makkah pembukaan kota Mekah. Yang ketiga, lafaz qiraatun, qiraatul Quran. Lafaz qiraatun merupakan masdar yang diambil dari fiil. Qara'a yaqra'u qiraatun. Qiraatul Quran yang artinya pembacaan Al-Quran. Nah, masdar itu tidak terikat oleh waktu seperti fiil. Ya, tidak terikat pula oleh domir atau kata ganti. Nah, kalau kita lihat contoh masdar di dalam sebuah kalimat lengkap, coba kita lihat. Asrobul ma'a bi an ajlisa. Nah, kalau kita terapkan masdar dalam sebuah kalimat, nah itu yang pertama adalah bentuk contoh apabila menggunakan fiil. Ashrobul ma'a bi an ajlisa. Ajlisanya saya duduk. Kalau diartikan saya minum air dengan keadaan duduk. Ajlisanya saya duduknya itu menggunakan fiil, tapi mungkin lebih enak menggunakan masdar. Sebagai contoh di bawah, ashrobul ma'a bil julusi. Saya minum air dengan keadaan duduk. Bil julusinya itu merupakan masdar. Ya. Tuh. Nah, contoh yang kedua, ya. La adkhulul fasla indama amrodu. Itu menggunakan fiil yang artinya saya tidak masuk kelas ketika sakit. Tapi kalau kita menggunakan masdar, la adkhulul fasla indal marodi. Marodinya itu bentuknya masdar. Sedangkan kalimat yang sebelumnya amrodu itu sakit menggunakan fiil. Ya. Jadi contoh dari pertama lafaz ajlisa yang kemudian diturunkan dalam bentuk masdar jadi julusi. Kalimat yang kedua lafaz amrodu saya sakit diubah ke dalam bentuk masdar jadi marodi. Nah, bagaimana sih kita mengetahui mana itu masdar sorry dalam bahasa Arab? Maka kita harus melihat dalam tasrifan, ya, sigot-sigot di dalam perubahan bentuk-bentuk kalimat. Nah, kalau kita belajar tasrifan, amsilah tasrifiyah, maka kita akan menemukan masdar sorry. Nah, dalam penjelasannya masdar sorry dalam tasrif istilahi di ilmu sorof biasanya terdapat dalam urutan ketiga.
Ya, kita lihat contoh. Jadi kalau kalian belajar tasrif istilahi, ya kata bayak tubuh kita batan wa maktafahuwa katibun wa zaka maktubun uktub la taktub maktabun maktabun. Nah, itu merupakan tasrif istilahi. Nah, kalian ketika belajar itu pasti menemukan masdar sorry. Di mana kan masdar sorry? Nah, masdar sorry itu biasanya berada dalam urutan ketiga. Lihat contoh di bawah yang di kolom di tabel lafat nasoro yang suruh. Ya, lafat nasoro yang suruh nasron. Nah, lafat nasron itu merupakan masdar sorry. Dia terdapat pada urutan ketiga setelah lafat nasoro yang suruh nasron. Ya, nah nasoro itu fil madi, yang suruh fil mudhari, baru nasron itu adalah masdar. Jadi nasron itu diambil dari fiil nasoro yang suruh. Begitu juga contoh di atas, kata bayak tubuh kitabatan. Kitabatan itu urutan ketiga dari lafat kata bayak tubuh. Ini juga bawahnya fataha yaftahu, nanti ada fathan. Itu merupakan masdar dari lafat yaftahu, ya fataha yaftahu. Nah, jadi nasron, kitabatan, sama fathan itu merupakan bentuk masdar yang diambil dari fiil dan dalam tasrif istilahi dalam urutan ketiga. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari mana masdar sorih itu diambil, maka banyak bentuk masdar sorry yang harus kita ketahui, bermacam-macam. Nah, di sini yang kita pelajari masdar sorry dalam sulasi mujarad. Sulasi mujarad sendiri adalah fiil yang asalnya memiliki 3 huruf asal. Ya, fa'ala. Biasanya mengikuti wazan fa'ala. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ain lam itu 3 huruf. Nah, maka fiil-fiil yang lain yang memiliki 3 huruf itu masuk ke dalam sulasi mujarad. Contohnya doroba, fataha, nasoro itu sulasi mujarad. Nah, ketika fiil sulasi mujarad tersebut memiliki masdar sorry, maka masdarnya bermacam-macam. Ya, memiliki wazan masing-masing. Nah, wazan tersebut kita dapatkan sesuai simai kita, pendengaran kita dari omongan orang-orang Arab. Kita bisa melihat pada kamus bahasa Arab. Apa aja wazan-wazan yang diambil dari sulasi mujarad pada masdar sorry tersebut? Nah, kita bisa lihat. Ada yang mengikuti wazan fi'alatun. Contoh mauzunnya apa? Sina'atun. Ada yang mengikuti wazan fa'alanun. Contoh masdarnya tawafanun. Ada yang mengikuti wazan fu'latun. Mauzunnya atau masdarnya khudratun. Ada yang mengikuti lafaz fu'alun. Contohnya masdarnya bukaun. Ada yang mengikuti wazan fi'alun. Contoh masdarnya ibaun. Ada yang mengikuti wazan fa'lun. Dorbun. Mengikuti wazan fa'alun. Farhun. Mengikuti wazan fu'ulun. Itunya tulu'un. Masdarnya. Ada yang mengikuti wazan fu'ulatun. Masdarnya su'ubatun. Nah, itu adalah wazan-wazan. Jadi masdar pasti mengikuti wazan-wazan ini biasanya. Nah, tergantung kita bisa sering mendengar ucapan orang-orang Arab dan dan sering melihat kamus bahasa Arab, maka kita akan mengetahui mana masdar yang diambil dari wazan-wazan yang Bapak sebutkan tadi. Nah, jadi setelah kita memahami pelajaran masdar sorry, apa itu pengertiannya, diambil dari mana, fungsinya di mana, dan apa wazan-wazannya, nah baru kita terapkan di dalam muhadasah, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah penjelasan dari Bapak yang singkat. Apabila kurang jelas bisa kalian lihat di buku lagi. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.